masih di Kalang Medan, Papua Wamena. Hi people! Sekarang saya lagi ada di salah satu sudut di Tembalang ya, dan lagi milih-milih kopi nih. Ada banyak banget kopi yang ada di sini ya, biji kopi yang tentunya ini merupakan biji kopi berkualitas. Nah, ini adalah satu usaha yang sangat menarik karena kalau misalnya kita ngobrol bareng sama ownernya, banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan. Pasti pengen tahu juga kan kira-kira gimana sih pengalamannya, dan banyak banget ilmu yang akan dibagikan. Jadi langsung aja kita ngobrol ya bareng sama ownernya. Ini dia Mas Junan Helmi, owner dari Kopi Petani. Halo Mas. Halo, ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini saya izin lepas maskernya ya, tapi kita tetap jaga jarak ya. Okay. Mas Junan, ini kan salah satu, kalau bisa dibilang apa nih? Coffee shop atau apa? Kopi store. Coffee store ya. Alamatnya di mana? Di Jalan Timur 1 nomor 3A Bulusan Tembalang, Kota Semarang. Oke, ini pokoknya gampang banget, tinggal ada gang, masuk udah langsung tempatnya ya. Bisa di Google udah bisa kok, Kopi Petani pasti langsung ketemunya sini. Oke, langsung aja search Kopi Petani ya. Dan ngomong-ngomong, kalau Kopi Petani ini ada produk apa aja sih di sini Mas? Di sini kita ada beberapa produk, kita memiliki sekitar 19 jenis kopi dari Arabica, Robusta, blend maupun paduan. Kemudian kita punya beberapa produk teh premium. Kita punya ada teh Sumatera, Semarang sama Jogja. Kemudian ada beberapa produk teh. Coklat juga ya. Jadi kopi ada, teh ada, coklat ada. Ya. Kalau misalnya kita lihat di Tembalang ini kan banyak banget coffee shop begitu ya. Kenapa terus malah jualan biji kopi? Kopi store gitu. Oh, jadi gini, ketika bisnis itu sekarang banyak berkembang di kafe, jadi mereka itu jualan kopi seduh. Jadi kita mending cari bisnis yang satu langkah sebelumnya. Semakin banyak kafe, mereka semakin banyak butuh biji. Dan Kopi Petani datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita datang untuk memecahkan masalah mereka tentang kebutuhan biji kopi ya gitu. Wow, ini luar biasa lah. Jadi melihat peluang yang ada di sekitar situ ya. Tidak hanya mengikuti trennya saja, tapi bahkan satu langkah sebelumnya begitu ya. Iya benar, hulu. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya di Kopi Petani ini berarti memasok sampai mana aja? Kita punya beberapa customer. Kita punya customer dari ujung barat Indonesia, kita dari Aceh ada, terus sampai ke Papua pun ada. Wow. Jadi udah banyak lah. Dari kafe ada, perkantoran ada, perusahaan ada, sampai end user, orang rumahan pun ada. Wow, ini dari bener-bener semua kalangan ada gitu ya. Ada. Kalau misalnya kopi-kopi ini tuh berarti kita harus beli dalam jumlah yang besar atau bisa ecer juga gitu? Kita menyediakan kemasan yaitu di 200 gram, tapi ketika mereka butuh ukuran lainnya kita fleksibel kok. Oke, jadi bisa tinggal kontak aja ya, butuhnya apa gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, gimana sih awal ceritanya kemudian bikin coffee store ini? Awal mulai itu di tahun 2016 itu muncul keinginan saya ketika itu waktu di Jakarta. Saya sebelum itu di Jakarta, sebelum di Semarang ini, saya kerja di salah satu perusahaan baja swasta di Jakarta. Kemudian saya pulang ke Jepara karena saya berasal di Jepara. Saya beli oleh-oleh kopi. Kemudian kopi itu saya kasih ke teman-teman sebagai oleh-oleh. Dan kata teman enak. Akhirnya saya jual dan keterusan deh sampai sekarang. Jualan kopi, dan perusahaan saya yang lama saya tinggalkan, saya resign di tahun 2019. Kemudian saya merantau ke Semarang dan saya fokus untuk besarin Kopi Petani. Wah, ini satu keputusan yang cukup besar nggak sih Mas? Betul Tadinya banget. kehidupan sebagai pekerja, kemudian harus melepaskan itu untuk berjuang menjadi pengusaha. Iya betul. Gimana itu untuk perhitungannya, kemudian pasti kan pertimbangannya banyak gitu kan? Sebelum kita terjun ke dunia wira swasta, banyak hal yang perlu kita siapkan. Pertama, kita harus menyiapkan mental bahwa orang usaha itu nggak cuma siap untung, tapi harus siap rugi bahkan bangkrut. Dan untuk memanajemen resiko tersebut kita harus menyiapkan beberapa dana. Jadi ketika kita mau bisnis, jadi dari bisnis yang kita inginkan itu dana itu yang boleh kita gunakan untuk usaha itu hanya sepertiga. Sepertiga boleh kita gunakan untuk bisnis, sepertiganya kita gunakan untuk dana darurat, dan sepertiganya itu untuk ketahanan konsumsi kita. Misalnya kita jualan berhari-hari atau berbulan-bulan tanpa transaksi, kita masih bisa hidup nyaman. Kan jangan sampai kita bisnis, semua modal kita masuk ke bisnis tiba-tiba sepi, psikis kita bisa terganggu loh. Iya betul.
ketika psikis terganggu, gimana kita bisa berpikir untuk memajukan bisnis? Psikis saja sudah terganggu kan, itu jangan sampai terjadi. Makanya perlu adanya manajemen keuangan. Wow, ini berarti manajemen keuangan dari diri pribadi, Betul. kemudian nantinya pasti diterapkan untuk membangun bisnis ini, begitu ya? Betul banget. Nah ini tentunya berarti ketika kerja bukan hanya cari uang untuk kemudian hidup dan seneng-seneng aja, tapi perlu disimpan untuk kemudian kalau mau berusaha gitu ya. Berarti dari awal Mas Yunan emang udah ada keinginan untuk jadi pengusaha? Sebelumnya tuh keinginan jadi pengusaha itu gara-gara lihat Kick Andy. Kick Andy itu saya lihat salah satu tokoh pengusaha Indonesia itu Bob Sadino. Dia bilang kalau kita mau usaha itu jangan setengah-setengah, harus full, dan itu harus dipersiapkan. Kemudian saya menyiapkan dana itu bukan saya tabung, tapi saya investasikan di logam mulia, karena saya tahu bahwa logam mulia itu setiap tahun pasti ada kenaikan. Daripada saya menabung di bank, kena inflasi, terus lama-lama habis kan, kepotong administrasi, saya investasikan ke logam mulia sampai beberapa tahun. Terus habis itu setelah mendekati saya mau resign, ada beberapa investasi saya yang saya siapkan untuk saya gunakan di usaha saya. Oke, baiklah. Dan kemudian fokus untuk berjualan kopi petani ini. Berarti dari tahun 2016 itu sudah mulai jual? Ya, dari 2016 bulan November sudah mulai jualan. Sampai terakhir di Jakarta itu bulan Juni 2019. Oke, nah itu belajarnya dari mana sih Mas tentang kopi, apalagi masalah bisnis? Kebetulan saya tinggal di kawasan Kelapa Gading ya, di situ kan banyak etnis di sana, tidak hanya dari suku Jawa tapi beberapa suku lainnya. Di sana saya banyak berteman, dari teman saya ada orang Padang, kemudian orang Tionghoa, kemudian ada orang Makassar, orang Madura. Dari mereka saya belajar tentang bisnis, kemudian tentang pengelolaan keuangan dan banyak macamnya. Dan salah satu teman saya, beliau sudah menganggap saya seperti anak sendiri, yaitu kokoh saya menganggapnya kokoh. Beliau itu sudah bisnis kopi 3 generasi, dan saya diajarkan mengenali berbagai macam karakter kopi, kemudian bisnisnya seperti apa, peracian seperti apa, dan saya belajar dari beliaunya. Oke, ini berarti yang dibilang belajar dari lingkungan sekitar ya? Iya benar. Mulai dari belajar bagaimana karakter orang, kemudian juga belajar terhadap orang yang memang sudah ahli di bidangnya ya, mentoring juga berarti ya? Mentoring langsung sama pelakunya yang sudah bisnis 3 generasi. Nah itu boleh kasih tips nggak Mas, gimana sih caranya biar kita tuh bisa berguru sama orang-orang yang memang ahli di bidangnya? Karena pasti kan mereka punya kesibukan, belum pasti juga banyak yang ingin belajar bersama mereka gitu kan. Dan bagaimana biar kita itu bisa dipilih untuk jadi salah satu yang mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar gitu. Awalnya saya itu main ke tempat beliau jualan. Tiap minggu saya main. Tiap minggu saya beli kopinya. Terus lama-lama itu perlu waktu lebih dari setengah tahun lah untuk pendekatan. Baru lama-lama disapa, diajak ngobrol. Dari itulah pendekatan biasa. Luar biasa ya, ini ahli pendekatan juga nih ternyata ya. Iya benar. Nah terus kalau misalnya dari proses belajar itu ada filosofi tertentu nggak yang dipegang sama Mas Yunan yang akhirnya jadi kekuatan untuk bertahan menjalankan bisnis? Dari kokoh saya, beliau itu pesan ketika biar kamu bisa bisnis lama seperti kokoh itu udah 3 generasi, pertama kamu jangan pernah bermain dengan kualitas, pertama itu. Kemudian tetap rendah hati, kemudian ramah, sama yang terakhir manajemen keuangan itu harus baik. Sama intinya kualitas deh, pokoknya kualitas pelayanan itu nomor 1 lah. Kan ada beberapa pelanggan itu datang karena harga, karena kualitas, karena pelayanan. Mending kita lebih fokus ke kualitas sama pelayanan. Kalau kita bisnis terlalu fokusnya sama harga yang penting murah, nanti ya lama-lama orang kan akan smart ya, mereka akan tahu kualitas yang bagus. Nanti lama-lama bisa ditinggalin kalau cuma hanya fokus sama harga. Oke, jadi lebih konsentrasi ke bagaimana produk kita itu kualitasnya dan bagaimana pelayanannya ya. Itu yang tentunya menjadi rahasia bagaimana biar bisnis bisa berjalan berkesinambungan bahkan sampai berbagai generasi ya. Iya benar. Nanti setelah ini kita masih akan cari tahu lebih banyak tentang produk-produk dari kopi petani. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Ini Usahaku.
kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong. Masih di Ini Usahaku, episode Kopi Petani. Tadi saya udah janjiin ya, di segmen ini kita bakal cari tahu tentang produk-produknya dari Kopi Petani. Nah, kalau misalnya saya lihat nih di depan tuh ada tulisan paket hemat, beli 1 8.000, terus beli 2 15.000 dan seterusnya. Ini padahal tadi Mas Yunan bilang nggak main harga ya, tapi kualitas. Nah, ini tapi kenapa bisa dapat harganya murah juga, Mas? Jadi awal mula munculnya harga-harga itu, awalnya kan Kopi Petani hanya fokus ke jual biji sama bubuk. Kemudian karena saya ada di bisnis Kopi Petani, ada di lingkungan mahasiswa Undip, kemudian ada dari mereka itu datang, Mas jualan dong kopi seduhnya no. Terus saya tanya, emang pengen yang harga berapa, nanti saya buatkan. Dan harga-harga itu merupakan request dari mereka. Wow, menerima request juga ya. Menerima request ini juga. Mendengarkan pelanggan loh ya. Iya. Jadi selain jual bijinya, ada juga yang seduh. Seduh juga. Oke, baiklah. Jadi walaupun bukan fokusnya untuk nongkrong ya, bukan ya berarti? Bukan, kita take away. Take away, jadi tetap menyediakan untuk yang bisa dicobain langsung, diminum, sama yang biji-biji ini. Nah, boleh dong Mas, kita dikenalin sama produk-produknya ini ada apa aja sih? Yang paling top apa nih? Di sini untuk jenis kopi kita ada Arabica. Arabica itu yang paling topnya kita itu adalah kopi Arabica Papua Wamena. Itu berasal dari lembah Baliem, Wamena, Papua. Dia itu karakternya kopinya itu organik. Terus kemudian dia memiliki cita rasa coklat, kemudian ada karamel, kemudian dia aromanya seperti bunga liar. Kalau banyak orang bilang karakter kopi ini tuh memiliki jenis kopi dengan kopi dari Karibia, itu kopi Jamaica Blue Mountain. Jadi kopi Jamaica Blue Mountain Indonesia itu ada di Papua Wamena kayak gitu. Itu. Dan di sini ada berapa macam ini Mas seluruhnya? Ada sekitar 18 macam kopi. Ada Arabica kita dari yang paling barat kita punya Aceh Gayo, kemudian Mandailing Natal, kemudian ada Kerinci Jambi, kemudian ada Java Cikuray, Java Priangan Papandayan, kemudian ada Bali Kintamani, Bajawa Flores, Toraja Kalosi, Papua Wamena. Ya. Ini produk knowledge-nya ngelotok banget tuh ya. Karena memang kalau menjadi owner harus gitu ya Mas, terjun langsung. Untuk awal-awal terjun langsung, terus kemudian nanti lama-lama didelegasikan kepada beberapa staff gitu. Oke, kalau sekarang untuk mengelola usahanya sendiri sudah dibantu berapa staff Mas? Untuk saat ini tiga. Yang pertama itu saya sendiri. Kemudian satu ada staf bagian digital marketing sama konten kreator. Terus yang ketiga itu marketing, itu istri saya sendiri. Oh, begitu ya. Tapi ternyata bisa ya membangun bisnis ini walaupun kelihatannya cuma segini ya, e-people, tapi ternyata sebenarnya marketing itu besar banget loh ya. Dan cuma dijalani oleh 3 orang. Ini efisiensi dalam SDM juga ya. Iya, betul. Oke, nah terus berarti strategi apa sih yang dipakai untuk penjualannya? Semenjak corona itu bisnis itu dituntut harus menguasai digital marketing. Untuk digital marketing untuk bisnis itu ada beberapa fokus. Pertama kita menggunakan website, kemudian Google My Business,
kemudian ada Instagram, kemudian ada Facebook, terus kemudian beberapa marketplace. Jadi kami menggunakan itu semua dan kami melakukan optimasi. Kebetulan salah satu staff digital marketing saya itu juga bekerja di startup, jadi dia juga update skill, kemudian saya juga update skill. Akhirnya ya kita menggabungkan apa yang kami pelajari untuk membesarkan brand Kopi Petani itu. Berarti namanya never ending learning ya Mas? Iya, betul banget. Semuanya harus belajar terus ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari usahanya Mas Yunan ini, ada macam-macam kan produknya. Dan nanti sebenarnya target yang ingin diraih itu apa dari usaha satu ini? Pertama kita itu ingin latar belakang Kopi Petani, yaitu banyak orang suka kopi tapi mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan biji kopi berkualitas. Mereka harus cari sampai ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta. Nah, kami hadir di Semarang, kami itu ingin memecahkan solusi. Jadi buat orang yang kopi maker, orang yang suka kopi tapi pengen ngopi di rumah aja karena corona nggak bisa di kafe, kami menyediakan kebutuhan mereka, biji-biji yang mereka inginkan dari berbagai macam daerah. Kami siap kirim sampai di depan pintu mereka gitu. Sampai depan pintu ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal pandemi, berarti waktu kemarin sudah fokus di online dan berarti terpengaruh nggak sama adanya pandemi untuk penjualan? Sebelum corona kami sudah online ya, tapi waktu itu online itu belum maksimal. Kemudian ketika corona itu penjualan jatuh sampai 70%. Dari situ kami harus berpikir untuk kami harus memperjuangkan bisnis ini kan dengan cara melawan itu semua kan. Dan kami membuat itu beberapa strategi digital marketing, kami fokuskan ke online semua. Dan alhamdulillah dalam waktu kurang dari 2 bulan bisnis itu kembali pulih dan bahkan pendapatan tertinggi Kopi Petani didapatkan ketika corona. Wow. Waktu pandemi malah pencapaiannya tinggi. Sebenarnya cerita-cerita kayak gini nih yang tentunya bikin kita tuh jadi lebih bersemangat ya. Ini yang membuktikan bahwa kondisi itu bukan menjadi penghalang ya. Bahkan bisa jadi di situ malah ada berkah yang bisa kita dapatkan ya Mas ya. Betul. Kan dalam istilah filosofi Tionghoa kan namanya krisis itu Weiji. Berarti Weiji itu bisa dibilang sebagai krisis, bisa dilihat sebagai peluang. Tinggal kacamata kita menganggap itu sebagai krisis atau peluang. Kalau kami menganggap itu sebagai peluang, gitu kan. Dan akhirnya bisa membantu untuk menaikkan penjualan. Iya, ya. betul. Kalau boleh nih kita tanya ya, omsetnya 1 bulan sampai berapa sih emang? Sebulan kami bisa kisaran sekitar 40-an juta. Luar biasa ini ya. Yang cuma digarap sama 3 orang loh ya. Betul. Rencana ke depan, kira-kira mau apa nih Mas? Bakal buka cabang nggak di tempat-tempat lain? Rencana ke depan kami ingin pertama tetap menguatkan digitalnya. Jadi kami ingin menjangkau kota-kota yang ada di saat ini kan kota di Jawa Tengah sama Jawa Timur sudah kegarap, DKI juga. Kemudian Jawa Barat belum selesai kami garap. Jawa Barat kami garap, kemudian untuk cabang kami masih berfokus di sekitar Semarang. Jadi rencananya ini kan Tembalang Semarang atas ya, kami rencananya mau nambah 1 lagi di area Semarang bawah gitu. Oke, kita tunggu ya nanti di Semarang bawah kira-kira di mana ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa pilihnya di kota Semarang? Kenapa Semarang? Pertama Semarang itu ibu kota provinsi Jawa Tengah. Iya. Kemudian biaya hidupnya relatif terjangkau. Kemudian di sini ada kampus Undip. Kampus Undip itu banyak mahasiswanya nggak cuma dari Jawa Tengah tapi dari berbagai macam daerah. Jadi terus di Semarang juga mulai muncul banyak kafe kan. Jadi kami berpikir di situ tuh ada pasar kan. Karena pasar dari biji kopi itu yaitu kafe-kafe juga kan. Jadi kami terus di Semarang juga belum banyak yang jual biji kopi. Jadi ya udah kami terjun milih aja Semarang gitu. Oh begitu. Dan kalau misalnya untuk target marketnya sendiri berarti semua kalangan? Iya, semua kalangan bisa. Wow, ini makanya ya dari harganya pun terjangkau tapi kualitasnya nggak main-main. Iya, betul. Ngomong-ngomong saya penasaran nih tadi sama tehnya ya. Boleh kita lihat Mas kayak gimana sih itu kemasannya kan ada macem-macem ya yang tertera di situ dan ternyata ada juga nih untuk cara penyajian, betul ya Mas ya? Iya, betul. Emang kalau teh itu gimana sih Mas? Minuman dasar rumah tangga yang ada di Indonesia kan kalau nggak teh kopi. Rata-rata kalau kita bertamu ke teman ke rumah seseorang kan kalau nggak disuguhin teh kan kopi. Jadi kami selain bisnis kopi kami juga ingin
bikin pendampingnya kan, yaitu kopi dan teh. Terus dari riset yang kami lakukan, kami launching 3 jenis teh. Yang pertama itu ada teh Jogja, kemudian ada teh Sumatera, kemudian ada teh Semarang. Kenapa dinamakan teh Jogja, Sumatera maupun Semarang? Kami melakukan pendekatan kultur. Kultur masyarakat Sumatera itu menyukai teh yang seperti apa? Ternyata mereka lebih menyukai teh hitam yang dicampur dengan vanili sama mawar. Kemudian untuk teh Semarang, kultur masyarakat Semarang itu lebih menyukai teh yang rada sepat dengan aroma melati yang nggak terlalu tampak. Sedangkan untuk masyarakat Jogja itu lebih menyukai teh yang nggak terlalu pahit tapi melatinya kuat. Jadi kami melakukan riset di situ. Itu semua riset tuh gimana sih Mas dilakukannya? Sendiri atau baca dari mana atau seperti apa? Biasanya kami tuh ada referensi, jadi kami cari di Google beberapa jenis teh yang riset kan, beberapa jenis teh yang banyak disukai di masyarakat. Kemudian kami ngobrol ke beberapa yang punya brand itu. Kemudian kami lakukan beberapa trial, beberapa teh, kemudian kami coba, kemudian kami tanyakan ke beberapa customer, terus mereka akan memilih lebih mana yang menurut mereka lebih berkarakter, terus kami launching gitu. Jadi ini memang melewati proses riset dan pemikiran yang benar-benar dirancang begitu ya. Betul. Nggak cuma asal ya. Boleh dong Mas, terakhir ini ya untuk tips buat e-people terutama yang sedang menjalankan bisnis, bagaimana untuk bisa konsisten dan juga tentunya untuk tidak menyerah ya sama keadaan. Pertama ketika kita mau bisnis, pertama kita tidak hanya siap untuk untung tapi juga siap untuk rugi. Yang pertama kita harus mental harus kuat. Kemudian yang kedua adalah dana finansial. Ketika kita memiliki modal 100 juta misalnya, kita hanya boleh menggunakan sepertiganya. Karena 2/3 kita harus amankan untuk menjaga psikis kita. Ketika bisnis itu turun, bisnis itu tidak berkembang, seperti itu. Kemudian ketika kita bisnis, kita juga jadi harus menjadi manusia yang fleksibel. Jangan terlalu idealis. Jadi ketika market pengen ke arah sana, kita yang ikutin aja. Karena yang namanya bisnis itu kan mengikuti selera masyarakat ya. Ketika masyarakat pengennya ke kopi jenis A ya, kita ikutin ke A, ke B ya ke E gitu. Selain ikhtiar, kita harus tetap selalu berserah diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua yang kita jalanin ini itu cuma berkat kehendak Allah SWT. Oke, baik. Jadi memang kita berusaha, manusia bisa berusaha, tapi kembali lagi Tuhan yang akan menentukan ya. Betul. Dan terakhir untuk sosial media ataupun marketplace segala macam bisa di search apa ini Mas? Untuk Instagram namanya Kopi Petani, website kopipetani.com, kemudian GMB Google My Business juga Kopi Petani. Baiklah, silakan langsung di search ya buat dikepoin ada apa aja sih yang di Kopi Petani ini dan kira-kira mana yang nanti bakal kalian pilih. Dan bisa ya untuk yang di Semarang langsung datang ke sini kalau pengen lihat produknya, nyobain, atau bisa juga pesan lewat marketplace dan dikirim ke rumah ya. Terima kasih Mas Yunas sudah berbagi ilmunya. Nanti kita cobain ya produk-produk di sini. Jadi buat e-people jangan lupa untuk selalu nonton Ini Usahaku setiap hari Jumat hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Dan buat e-people yang punya usaha juga dan pengen kita lipat, silahkan langsung bisa DM aja di Instagram @SemarangPemkot. Terima kasih dan sampai jumpa.